HP ini emang di luar nalar banget sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Tekno. Di video kali ini kita bakal unboxing lengkap smartphone terbaru yang punya hype cukup tinggi di pasaran atau bisa dikatakan lagi viral ya. Dan ini dia Poco F5. Yap, ini dia boxnya kira-kira seperti ini. Dan kemarin tuh kita beli pre-order di Tokopedia di harga 4.799.000 ya teman-teman. Itu untuk varian RAM yang 8GB, sedangkan untuk varian RAM yang 12GB itu dijual di harga 5.299.000. Bagi teman-teman yang beli bisa cek aja linknya di deskripsi video ini, karena selain di harga diskon kita juga dapat cashback sebesar 143.000 ya. Jadi lumayan lah. Jadi si doi ini di harga 4 jutaan memiliki spesifikasi yang bener-bener mantap ya, sehingga emang lagi banyak dibicarain orang. Dan di video ini nanti kita bakal tipis-tipis ngebandingin dengan Samsung Galaxy A54 5G ya teman-teman, yang harganya mirip-mirip di kelasnya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran buat isi box dari penjualan pre-order Poco F5 ini, tonton video ini sampai selesai ya. Pelindung dari box Poco F5 ya, kita lihat seperti apa untuk packaging penjualannya. Ini seharusnya sih aman ya. Dan di dalamnya cuma dapat bubble wrap seperti ini ya, yang saya rasa ini bisa dikatakan bubble wrapnya tipis banget untuk sebuah pelindung smartphone yang dijual online kayak gini. Oke, kita buka teman-teman. Yep, dan ini dia boxnya teman-teman. Oke, kira-kira seperti teman-teman untuk box atau packaging penjualan dari Poco F5 ya. Di bagian depannya ada tulisan Poco F5, terus di bagian pojok kanan ada tulisan 5G, terus di sini di bagian pojok kanan bawah ada tulisan Poco. Samping kanan di sini, oke, ini cuma Poco F5, sedangkan di samping kiri ada tulisan Poco F5. Di bagian pojoknya ini adalah tulisan garansi resmi Poco, kami buatan Indonesia. Sedangkan di bagian atas polos, nggak ada apa-apa. Dan di bawah juga polos, dan untuk bagian belakang di sini ada spesifikasi lebih detail dari si Poco ya. Di sini ada beberapa selling point ya, seperti si doi pakai flagship prosesor dari Snapdragon yaitu 7 Plus Gen 2 ya teman-teman, dengan layar AMOLED di 120Hz refresh rate-nya. Terus untuk chargernya punya kapasitas di 67 watt. Charger turbo dengan kapasitas baterai di 5000 mAh. Sedangkan untuk kameranya memiliki resolusi di 64 megapiksel dengan OIS. Dan di sini untuk boxnya masih segel ya teman-teman, di bagian pojok atas kanan dan kiri. Jadi dipastikan si doi ini benar-benar resmi dan aman. Sedangkan untuk varian warna, kemarin itu kita beli warna yang biru karena melihat beberapa tech reviewer yang beli warna hitam itu sangat mudah meninggalkan bekas di jari. Jadi kita ya beli warna ini aja ya, karena untuk varian warna putih itu kemarin tuh cepet habisnya. Jadi mau nggak mau lah beli warna biru ini. Dan langsung aja kita bakal buka box dari Poco F5 ini. Baiklah, yang pertama dalam isi box penjualan Poco F5 ini, yang pertama kita bakal mendapatkan itu ya, buku petunjuk penggunaan yang include juga dengan soft case-nya ya. Di sini ada buku panduan, terus ada kartu garansi, terus ada stiker dari Poco, terus ini ada, ini kayak kalau nggak salah ini pembatas buku ya teman-teman. Terus ada soft case, jadi ini benar-benar komplit ya untuk paket penjualannya. Dan ini soft case-nya juga benar-benar cukup tebel ya. Terus ini bagian chargernya nggak ada penutupnya. Lanjut ada SIM tray ejector di sini. Terus yang berikutnya lagi ada si smartphone-nya dengan warna biru. Kita sampaikan dulu. Lanjut ada kabel USB Type-C ya teman-teman. Di sini aksen di dalamnya warna orange ya. Dan terakhir ada kepala charger dengan output 67 watt dari Poco F5. Dan kira-kira kayak gini ya teman-teman untuk pembelian atau isi box penjualan dari Poco F5. Oke, dan ini dia penampakan belakang dari Poco F5, di mana desainnya ini saya rasa ya cukup mainstream ya untuk kelas harganya. Terus di sini untuk bahan back covernya masih berbahan plastik polikarbonat, tapi ini untuk warna biru nggak mudah meninggalkan bekas di jari, jadi aman ya kalau teman-teman pakai tanpa casing. Terus untuk frame-nya si doi juga masih dari plastik polikarbonat teman-teman, tapi feel-nya ini emang bener-bener enteng ya si Poco F5 ini kalau dipegang ini. Jadi untuk feel solidnya di bagian frame-nya ini cukup solid. Ini padat banget.
Sedangkan untuk bagian samping sisi persisinya di sini kita ulas singkat dulu ya. Di bagian sisi kanan di sini ada tombol power on off sekaligus juga tombol fingerprint. Terus ada tombol power on off dan di sini tombolnya cukup kliki juga ya. Sedangkan di bagian samping kiri polos nggak ada apa-apa. Di bagian atas di sini ada lubang jack audio 3,5 mm, lalu ada lubang speaker, terus ada lubang mikrofon dan juga infrared buster. Jadi masih ada remote pengendali aksesoris atau elektronik kita di rumah seperti TV ataupun AC. Mantap nih. Terus untuk bagian bawah di sini ada tempat SIM tray ejector ya atau SIM card. Coba kita buka dulu. Ini emang si doi nggak mendukung memori tambahan ya teman-teman. Jadi ya nggak bisa ditambah. Oke, jadi kita hanya bisa pakai 2 SIM card seperti ini tanpa ada memori tambahan. Terus untuk samping sebelahnya ini ada mikrofon. Di sini ada lubang USB Type-C buat pengecasan dan di sampingnya lagi ada lubang speaker ya teman-teman. Jadi udah pakai 2 speaker stereo yang kalau tadi saya baca itu pakai Dolby Atmos ya. Nanti kita bakal tes kayak gimana untuk keluaran suara dari Poco F5 ini. Sedangkan di bagian depan di sini si doi udah pakai desain pansel ya teman-teman. Terus untuk ini pelindung layarnya udah dipakein juga ya, teman-teman bisa lihat ini untuk pelindung layarnya si doi udah include. Jadi teman-teman nggak perlu lagi beli lagi untuk pelindung layarnya. Terus jadi saya baca di GSM Arena si doi juga udah pakai Corning Gorilla Glass 5 ya. Sekarang kita langsung aja hidupkan untuk pertama kalinya dan kita mulai setting-setting di Poco F5 ini. Dan untuk feel bagian back cover belakang dari Poco F5 ini kalau kita ketuk kayak gini, ini emang terasa agak kurang padat ya teman-teman, terutama di bagian bawah tengah sini. Kalau di bagian atas sih masih cukup padat, kayak cuma di bagian sini aja. Dan coba kita kalau bandingkan tipis-tipis dengan Samsung Galaxy A54, ini lebih cakepan yang mana ya teman-teman? Bisa tulis aja komen kalian di kolom komentar. Ini kalau dari bahasa desain saya lebih mantepan Galaxy A54 ya, karena ini memang ciri khas dari Samsung. Kalau ini emang mainstream aja untuk desain belakang dari Poco F5 ini. Kira-kira kayak gitu teman-teman untuk tampilan awal dari Poco F5. Di sini untuk bloatware-nya ya cukup sedikit sih, cuma ada Lazada, Netflix, terus ada beberapa bawaan yang lainnya. Nanti ini bisa kita uninstall ya kalau teman-teman emang nggak pakai aplikasinya. Dan langsung aja kita di pengaturan, kita buka di tentang ponsel. Di sini si doi udah pakai MIUI versi 14.0.1. Terus untuk penyimpanannya tersisa atau yang dipakai itu sebesar 29 GB ya teman-teman. Ini belum saya install sama sekali aplikasi yang lain. Jadi ini masih bener-bener real bawaan dari pertama kali kita nyalakan. Terus untuk yang lain kita buka mohon maaf, untuk Androidnya di sini udah pakai Android 13 terbaru ya. Jadi start di Android 13. Dan kalau nggak salah informasi yang saya terima itu si doi bakal mendapatkan 2 kali update untuk Androidnya dan 3 tahun untuk security atau keamanannya. Berikutnya untuk tampilan layar coba kita cek ya untuk always on display karena si doi ini udah pakai layar AMOLED. Kita cek di sini kita bisa hidupkan. Namun untuk tampilannya hanya mentok di 10 detik aja ini. Jadi nggak bisa lama ya kayak Samsung, seperti Samsung Galaxy A54 tuh bisa always on display-nya nyala terus. Sedangkan di Poco F5 cuma 10 detik aja. Berikutnya untuk refresh rate layar kita cek. Di sini untuk refresh rate ya, itu ternyata hanya bisa di 60 Hz atau di 120 Hz. Jadi nggak bisa di 90 Hz ya. Jadi kalau teman-teman pengen maksimal ya pakai di 120 Hz aja. Dan perihal soal bezel ternyata di Poco F5 ini bener-bener tipis ya teman-teman. Untuk bezel atas, bawah, dan kanan dan kiri itu bener-bener simetris. Jadi secara tampilan ini emang bener-bener cakep sih. Kalau kita bandingkan dengan Samsung Galaxy A54 itu ya bezelnya simetris tapi masih cukup tebal sih. Kalau kita bandingkan dengan Poco F5 ini jauh lebih tipis di Poco F5. Kira-kira kayak gini ya. Dan untuk tompel atau pansul di bagian atas saya sih lebih suka di Poco F5 ya, karena nggak ada ring warna silver. Di Samsung Galaxy A54 ini masih ada pen warna putih. Jadi kalau tampilan mati seperti ini di Poco itu benar-benar gelap, sedangkan di Samsung Galaxy A54 masih ada warna seperti ini. Jadi kurang cakep aja sih kalau menurut saya. Yuk, setelah kita setup dan install beberapa aplikasi, just info aja bahwasanya tadi MIUI-nya di Poco F5 ini dapat update.
yaitu sebesar 206 MB ya teman-teman. Ini adalah patch keamanan di bulan April 2023. Lalu info berikutnya coba kita buka di aplikasi Device Info. Di sini untuk SoC-nya kebaca Snapdragon 7 Gen 2 Plus dengan fabrikasi di 4 nanometer. Sedangkan untuk screen-nya di sini kebaca di 2400 kali 1080 dengan refresh rate 120 Hz. Untuk SDR-nya udah pakai HDR10 Plus ya teman-teman dengan Dolby Vision. Terus untuk penyimpanan di sini RAM-nya dari 8 GB. Yang kepakai itu sebesar 4 GB dengan free RAM-nya di 3 GB. Terus sudah pakai LPDDR5 ya teman-teman. Terus untuk lainnya berikutnya untuk kamera, di sini si doi pakai OmniVision. Yap, untuk WiFi-nya sendiri si doi juga udah mendukung WiFi atau band di 6 GHz ya teman-teman. Terus untuk Bluetooth-nya si doi ini udah pakai versi 5.3. Lanjut berikutnya kita buka di aplikasi Sensor Box. Di sini untuk sensor dari Poco F5 lengkap ya teman-teman, termasuk ada sensor gyroscope yang udah pakai sensor hardware ya tentunya. Meskipun di sini kalau secara tampilan itu kayak geraknya kurang lancar. Tadi kita udah tes untuk bermain game PUBG itu bener-bener gironya lancar banget. Nanti kita bakal tes ya untuk bermain PUBG untuk mengetes gironya. Selanjutnya kita buka di Antutu Benchmark. Kita dapat skor berapa nih? Yap, ternyata dapat skor di angka 1.095.000-an ya teman-teman dengan rincian skor CPU di angka 351.000 dengan CPU juga di 337.000-an. Ini cukup tinggi ya teman-teman di kelas harga HP 1 jutaan karena udah pakai Snapdragon 7 Gen 2 Plus. Terus untuk multitouch-nya kita coba tes ya. Di sini dapat berapa sentuhan kira-kira? Yap, dapat di 10 sentuhan teman-teman. Mantap nih nanti buat tes bermain real time ataupun bermain game. Yap, di sini untuk security levelnya udah di L1 ya. Jadi untuk settingan tinggi kita buka Netflix bisa nih di Poco F5 ini. Lanjut berikutnya kita akan uji ya touch samplingnya di aplikasi Touch Sampling Range. Kita lihat dulu settingan seperti ini. Secara keseluruhan untuk Poco F5 ini di 250 Hz ya teman-teman, rata-rata seperti itu. Ketika kita sentuh layarnya untuk kecepatan sampling touch-nya ya. Ini masih masih cukup bagus lah di kelas harga segini, mendapatkan skor di 250 Hz. Sekarang kita tes untuk audionya ya, sama-sama kita dengarkan untuk kualitasnya seperti apa. Karena prosesornya bengis tapi harganya itu loh manis. Apalagi mulai dari seri F5 sama X5 Pro ini, Poco balik ke akar mereka lagi yang jualannya lewat channel online doang buat neken ongkos ya. Biar harga di konsumen juga bisa lebih sadis lagi. Ditambah yang beli juga pintar ya, cari barangnya di Tokopedia biar bisa aktifin combo cashback sampai 1 juta. Waduh, nggak cuma HP ya, elektronik lain. Di sini penilaian saya untuk kualitas speaker dari Poco F5 ya cukup bagus lah ya untuk harga di 4 jutaan. Ya nggak begitu bagus-bagus banget tapi ya standar aja. Oke, baiklah, di sini kita ngetes ya untuk hasil video dari Poco F5 dan ini adalah Samsung Galaxy A54. Di sini terlihat Poco itu lebih gelap ya teman-teman untuk warnanya. Dan ini di resolusi sama ya, tertinggi di 2160 fps. HDR juga, ini di Samsung juga sama. Kalau di Samsung itu layar yang ditangkap atau yang dikeluarkan itu lebih kunceng ya untuk detail dari gambar bunganya ini, sedangkan di Poco lebih agak gelap gitu. Video unboxing nggak lengkap kalau kita nggak cobain tes gaming ya teman-teman. Di sini di Poco F5 juga ada game turbo. Yap, game pertama coba kita akan mainkan game Mobile Legends, kira-kira seperti apa. Sekarang kita sudah masuk ke game Mobile Legends. Sama kita lihat settingannya. Di sini ya teman-teman bisa mendapatkan settingan rata kanan ultra ya untuk refresh rate-nya. Grafiknya juga di ultra. Jadi ini memang benar-benar maksimal sih. Dan untuk pergerakan joysticknya ini pertama main lancar ya teman-teman. Turret pertama ini kita lawan. Oke. Ayo. Oke. Jadi pertama main buat game Mobile Legends bisa mendapatkan settingan tinggi dan pengalaman main di awal-awal ini lancar banget ya teman-teman, gak ada masalah. Nanti kita bakal bikin video tes gamenya, bila teman-teman setuju bisa
komen apa aja game yang kita mainkan di kolom komentar ya, request game apa aja. Next kita buka di menu kamera. Di sini ada mode foto biasa ya teman-teman. Itu bisa sampai zoom 2 kali ya di pengaturannya. Terus untuk kamera ultrawide-nya bisa di 0,6 kali. Lalu di berikutnya lagi di sini ada mode Pro juga, baik itu foto ataupun video. Teman-teman bisa mengatur ISO ataupun juga white balance-nya. Berikutnya lagi di sini ada mode dokumen, terus ada mode video. Untuk settingan videonya, untuk kamera belakang bisa sampai 4K 30 fps dan juga Full HD 60 fps. Ini mantap banget tentunya. Lalu untuk kamera depan di sini ya resolusinya mentok di 1080 di 60 fps. Sedangkan untuk kamera ultrawide-nya di sini resolusinya hanya bisa di 1080 30 fps. Lanjut berikutnya lagi di sini ada mode potret. Terus ada juga mode malam hari. Untuk lainnya di sini ada resolusi 64 megapiksel, video pendek, panorama, vlog, gerak lambat, selang waktu, pencahayaan panjang. Dan kalau teman-teman mau merubah, teman-teman bisa pilih aja ini menu ubah ya untuk mengatur beberapa menu fitur yang ada di kamera Poco F5 ini. Yowes, kayak gitu aja teman-teman video unboxing lengkap dari Poco F5 5G yang kemarin kita beli secara pre-order di Tokopedia. Dan first impression atau kesan pertama saya tentang HP ini emang bener-bener maksimal ya soal performa. Dan untuk sektor lain seperti kamera ataupun yang lain kita belum bisa bicara banyak sih. Nanti kita bakal pakai HP ini dalam jangka waktu ya mungkin 1 bulan ya untuk mengetahui apakah ada update-update lagi soal kamera. Mungkin yang saya rasa tadi hasilnya itu belum begitu bagus ya untuk kamera belakang. Namun untuk kamera depan sih cukup oke sih untuk harga kelas di 4 jutaan. Dan kira-kira kayak gitu aja. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar. Dan jika teman-teman mau informasi lebih lengkap tentang HP ini dan mau kasih ide-ide enaknya diapain Poco F5 ini, bisa tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mintekno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.